warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 periode 7. Perkenalkan, nama saya Suryani, bidang studi Teknik Informatika dan Komputer pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Berikut di sebelah kanan saya adalah surat keterangan bebas studi dan di sebelah kiri saya adalah formulir pendaftaran UKM PPG periode 7 tahun 2022. Ini tanggal 13 Desember 2022 hari Selasa, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 7 menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi kan di sekolah UPT SPF SMPN Satap 5 Bulukumba dan dilaksanakan selama 80 menit mulai pukul 13.00 sampai 14.20. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman dari kelas? Ada. Ya. Laki-lakinya coba berdiri dulu nak. Berarti saya duduk kembali. Buku-bukunya sudah ada semua? Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan dulu anggotanya nak. Bersedia, siap. Mari teman-teman kita bersama memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama membaca doa dipimpin oleh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya namanya. Ahmad Hairul, Alia, Anissa, Ervina, Ima, Isna, Murni. Sakit sudah berapa hari? Oh, 2 hari. Sudah dijenguk? Belum. Oke. Syaratul Cita, Tiwi Antikasari, Umul Jisat. Oke, jadi ada beberapa teman-teman yang sakit ya. Jadi kita doakan supaya teman-teman ini cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita ya. Dan ini juga kalau teman-teman ada yang sakit itu usahakan dijenguk ya. Bagaimana kabar tak semua hari ini? Alhamdulillah. Ini kan siang-siang ya. Mudah-mudahan semua masih semangat untuk mengikuti pembelajarannya Ibu ya. Masih semangat kan? Ya. Baik, sebelum kita masuki materi tentang perangkat lunak komputer, Ibu mau perlihatkan dulu sebuah cerita pendek. Silakan dinikmati Ibu. Bisa dilihat yang di belakang. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, Melihat lagi video singkat ya. Dari video tadi, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa? Iya, silakan. Orang dinilai dari karakternya.
Iya, ada yang lain lagi? Oke, baik. Jadi benar, itu tadi ada video sebuah botol yang diisi dengan banyak, ada air mineral, ada air comberan, kemudian ada air yang memang apalagi warnanya bagus. Nah, intinya di sini adalah kita di sini semua dianggap sebagai sebuah botol. Ya. Nah, disinilah tempatnya kita, bagaimana kita mau mengisi apa yang mau kita isikan, apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, ya. Nah, sehingga kita mulai belajar memilah-milih apa yang bisa kita masukkan dalam sebuah botol. Maksudnya dalam sebuah botol adalah dalam diri kita. Kita mau baik ke depannya atau kita mau menjadi buruk nantinya, ya. Jadi biarpun misalnya kita kaya, kalau misalnya kita tidak mempunyai pendidikan karakter, nah, di dalam masyarakat memang mungkin kita disanjung, tapi kita tidak punya akhlak, ya. Karakternya kita bagaimana, ya. Jadi selain kita menimba ilmu dengan setinggi tingginya, kita juga harus memperbaiki akhlak dan karakternya kita, ya. Kalau begitu kan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kalau tidak salah tentang perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, ya, tentang hardware. Ada yang masih ingat apa itu hardware? Silahkan. Hardware adalah perangkat keras komputer, misalnya keyboard, mouse, touchpad, trackball. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan. Adalah perangkat keras komputer, misalnya keyboard dan mouse. Ya, terima kasih. Kemudian jenis-jenis dari perangkat komputer ada berapa sih? 4. Nah, kita hari ini itu ada 4 yang mau kita capai. Jadi melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi, tanya jawab dan pemberian LKPD. Nah, diharapkan ini peserta didik itu anak semua diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan fungsi perangkat lunak atau software dengan benar. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak komputer dengan benar. Kemudian yang ketiga, bisa menganalisis perangkat lunak komputer software dengan benar. Dan yang keempat, ini untuk karakternya, apalagi untuk keterampilannya, kalian bisa menunjukkan yang mana jenis-jenis perangkat lunak komputer dengan tepat, ya. Bisa, ya. Ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mencapai pembelajaran kita hari ini tujuannya, kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa HP semua, ya. Ada HP-nya? Ada yang tidak, ya? Kalau yang tidak, kalian dalam satu kelompok kan ada, ya? Nah, jadi silakan nanti kalau tidak ada yang tidak bawa HP, silakan bergabung bersama teman kelompoknya. Kemudian juga, karena kita hari ini menggunakan perangkat komputer yang ada semua di depan tab, selain HP, juga ada perangkat komputer dan ada juga kabel-kabel di bawah yang tersambung. Jadi usahakan tetap dengan tertib, menjaga ketertiban, ya. Sampai tidak banyak kabel. Yang tidak pakai sepatu, usahakan tetap pakai sepatunya, ya. Kemudian yang nanti pada saat pengerjaan menggunakan HP-nya, ingat jarak pandangnya tidak boleh terlalu dekat, ya, supaya tidak mengganggu kesehatan matanya kalian. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau melakukan dulu evaluasi, yaitu pretest sebelum kalian melakukan pembelajaran. Linknya sudah Ibu kirimkan di WA-nya.
kalian boleh mengakses di WA atau bisa menjawab di sebuah kertas. Ini untuk soalnya. Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakan materi ya. Ini kalian melihat dulu. Apa itu software? Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan berupa Kalian bisa mencatat-catat dulu. dalam software macam-macam software. Yang pertama, produksi melakukan pengolahan penggunaan dokumen, naskah, dan berbagai macam administrasi. Contohnya, Microsoft Outlook, Word. Aplikasi multimedia adalah Windows Audio Tool untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian player, sync dan get audio. Selanjutnya komunikasi dan untuk melakukan komunikasi antara dua komputer TV, contohnya adalah link dan PC Equipment. Sedangkan aplikasi internet yang umum digunakan untuk browsing email, chattingan, dan messenger seperti Internet Explorer dan Opera. Lalu antivirus merupakan software untuk membasmi virus dari perangkat menyimpan komputer. Contohnya McAfee, Norton Antivirus, Panda. Dari hasil pengamatan yang tadi setelah dilakukan, apa-apa yang sudah kalian lihat? Apa-apa saja? Antivirus, apa lagi? Pengolah kata, apa lagi? Apa? Pengolahan kata, apa lagi yang lain? Angka, apa lagi? Pengolahan data, yang lain masih ada? Komunikasi dan internet. Jadi itu tadi adalah macam-macam dari perangkat lunak atau software. Oke, sebelum Ibu masuk lagi ke materinya, apakah kalian semua yang sudah punya HP ini bisa tidak membedakan yang mana hardware-nya HP-nya, yang mana software-nya? Antivirus. Yang antivirus itu termasuk apa? Apa? File manager. Apa lagi? Kalau di HP-nya apakah punya perangkat multimedia? Tidak. Apakah ada yang menginstal aplikasi untuk mengedit video atau mengedit gambar? Ada. Apa? Capcut. Apa lagi? Apa? KineMaster. Apa lagi? Motion. Apa lagi? Kemudian, kalau media sosial, apa yang ada di HP tak? WA, apa lagi? Facebook, apa lagi? Instagram, apa lagi? Messenger, apa lagi? TikTok, siapa yang punya TikTok? Nah, semangat tuh TikTok. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari aplikasi perangkat lunak komputer. Dalam sebuah komputer itu memiliki 3 sistem. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah firmware. Kalau hardware tadi pun dinamakan juga dengan perangkat keras. Yang tadi contohnya adalah keyboard, mouse, dan juga laptop atau komputer kalian. Yang software, ada yang tahu bahasa Inggris bahasa Indonesianya apa ini perangkat lunak. Ini kan software ini terbagi menjadi 2 kata. Ada soft dan ada ware. Kalau soft artinya
atau device. Jadi software artinya perangkat lunak. Kalau kita ini manusia yang apalagi tubuhnya kita atau raganya kita itu dianggap sebagai perangkat kerasnya. Tapi yang dianggap sebagai perangkat lunaknya kira-kira apa? Oke. Jadi kalau softwarenya, kalau manusia itu adalah nyawanya atau ruhnya. Kalian kira-kira bisa apa tanpa nyawa? Mati. Sama juga dengan ini. Kalau misalnya komputer kita ini tanpa ada namanya software tidak bisa diapa-apain, tidak berguna. Ya. Nah, meskipun lagi ada komputernya sudah ada, kemudian softwarenya sudah terinstal di sini, sudah ada semua, tapi tidak ada brainware, tidak ada orangnya. Kira-kira komputer itu bisa berfungsi dengan baik tidak? Tidak. Jadi ketiga-tiganya itu harus saling berkesinambungan, harus saling berhubungan ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, lanjut lagi. Di sini adalah perangkat lunak, juga dikatakan sebagai kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh sebuah komputer. Kemudian, perangkat lunak tadi kan sudah dijelaskan ya, disebut juga sebagai penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Kemudian yang terakhir adalah perangkat lunak yang berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut. Jadi istilahnya kalau perangkat lunak atau software itu sebagai penghubung antara hardware dan user. Kemudian kita melangkah ke fungsi dari perangkat lunak. Ada yang bisa membaca? Ya, silakan. Proses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputer. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Yang selanjutnya saya Mengidentifikasi suatu program yang ada sebuah komputer. ya, silakan terakhir. menerjemahkan satu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Oke, jadi inilah 4 fungsi utama dari perangkat lunak ya. Oke, yang pas dan mengerti sampai sini. Ada yang ditanyakan terkait ini? Keras komputer itu terbagi juga menjadi 4 jenis. Kalau yang jenis software ini terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah berdasarkan Lisensinya. Kemudian yang kedua berdasarkan Fungsinya. dan yang terakhir Sumbernya. berdasarkan sumbernya. Kemudian kalau berdasarkan lisensi ada yang tahu nggak apa itu lisensi? Ada yang tahu? Jadi lisensi adalah sebuah izin, ya, izin untuk digunakan. Kalau berdasarkan lisensinya, software dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah freeware. Bisa dibaca di belakang? Bisa dibaca? Freeware adalah software yang gratis, digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu. Kemudian kita lanjut ke lisensi yang kedua. Coba siapa yang bisa membaca? Sapri. Yang kedua adalah shareware. Artinya software tersebut dapat diunduh dan digunakan pengguna hanya untuk tujuan sementara hingga batasan waktu tertentu. Ya, hingga batasan waktu tertentu. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi. Yang kedua,
Program aplikasi. Tadi sudah dilihat dari materinya ada pengelola data, penerbitan, pengelola gambar, CAD, OCD, pengelola grafis. Nah, inilah yang kita akan pelajari selanjutnya. Nanti akan Ibu berikan LKPD-nya. Kalian akan mencari apa-apa sih contoh-contoh program atau software yang termasuk dalam beberapa program aplikasi berikut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi? Kasih. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke pemberian LKPD ya. Untuk LKPD-nya, Ibu kan sudah bagi-bagi semua ya. Dan untuk kelompok 1, yang ini yang kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3 ya. Kalau untuk petunjuk pengerjaan LKPD-nya itu yang pertama kalian sudah dibentuk kelompok, kemudian kalian bergabung bersama kelompoknya, kemudian mendiskusikan apalagi soal yang diberikan, kemudian setelah berdiskusi sudah ada hasilnya, kalian akan mempresentasikan. Pada saat mempresentasikan, teman kelompok yang lain bisa saling bertanya. Setelah itu, kalian akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Untuk soalnya di sini ada 3. Yang pertama itu tentang bagaimana ketika soal cerita ya, bagaimana ketika ada sebuah komputer yang sudah dilengkapi dengan perangkat keras, kemudian tidak ada perangkat lunaknya, apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kalian akan mengamati perangkat-perangkat lunak yang terdapat di laptop atau perangkat kalian masing-masing setiap meja. Kemudian kalian akan menuliskan di belakang sini apa program yang kalian dapatkan dan kelebihan dan kekurangannya juga ya. Silakan dikerja, kalau misalnya ada yang menanyakan silakan. Kalian bisa menggunakan HP-nya kalian untuk mencari materi-materi terkait LKPD-nya. Nah, ini nomor 1. Oh ya, ini ya. Kalau ini ulangi banyak ya. Yang sampai ini ada aku dari sini saja. Ini kan ada semua program aplikasi. Misalnya yang pertama, kalian ambil nama programnya misalnya disipliner. Disipliner. Nah, apakah dia termasuk sistem operasi aplikasi?
akan menginformasikan diskusi kami. Nomor 1. Menginstal aplikasi. Nomor 2. Mozilla sistem aplikasi. Kita yang dipegang, kita yang pegang dulu. Ya. Layanan internet. Kemudian konfigurasi browser yang lebih lengkap dibandingkan dengan Internet Explorer. Kekurangan memori salah satu hal yang menjadi kekurangan dari Mozilla Flexbox adalah penggunaan memori. Google Chrome sistem aplikasi. Layanan internet. Kekurangan 1. Sinkronisasi layanan Google. Boxing cukup mudah dan cepat. Memiliki fitur modern dan gelap. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Proses dan penyimpanan lalu dia mengaturnya sampai bisa menghidupkannya. Apakah komputer alih tidak bisa langsung menggunakan jika tidak, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan alih mendownload dan menginstalnya. Menggunakan macOS sistem operasi aplikasi, Apple jenis aplikasi, Android kelebihan 1 keamanan, 2 bisa single dan di global, 3 mudah digunakan, 4 fitur web. Kekurangannya harga yang terlalu mahal, hanya mendukung sistem yang sama bersama Apple. Bro, sistem operasi aplikasi jenis aplikasi pengolahan grafis, kelebihan pada fitur dua format import dan ekspor produk, daya resolusi tinggi, lama dipercetakan, ukuran klik besar, dua seri untuk membuat tabel. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan dari kelompok berapa? Dari kelompok 3, Bu. Atas nama Fatul. Pak Fatul, silakan Fatul. Apa kelebihan dan kekurangan aplikasi Mozilla? Ya. Konfigurasi browser yang lebih lengkap dibandingkan dengan Internet Explorer. Kekurangan memori salah satu hal yang menjadi kekurangan dari Mozilla Firefox adalah penggunaan memori. Bagaimana dari kelompok 1? Ya, kelompok 3 ya? Tanggapannya? Benar, Bu. Benar. Awalnya sudah benar. 1 jawabannya. Bagaimana, masih ada yang lain yang mau menanggapi? Tidak. Kalau begitu, kelompok 1 sudah selesai. Silakan diberikan tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan.
menyebutkannya. Apakah komputer sudah bisa langsung digunakan? Jika tidak, apa yang harus dilakukan? Mendownload aplikasi lalu menginstalnya. Dua, nama perangkat lunak Microsoft Word. Aplikasi jenis aplikasi Word, kelebihan tampilan mudah dimengerti bahkan untuk memula sekalipun. Kekurangan dapat menyebabkan laptop atau PC menjadi lemot karena spesifikasinya yang berat. Dua, Microsoft Windows. Sistem operasi tidak memiliki jenis aplikasi, kelebihan mudah digunakan, pilihan Word beragam, dukungan hardware, fitur highlight, kompatibilitas. Kekurangan tidak open source, harga tinggi, rentan terkena virus, sumber daya tinggi. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari kelompok 2 untuk presentasinya? Apakah ada yang mau ditanggapi? Tidak, Bu. Baik. Semua sudah memberikan hasil presentasinya ya? Baik, kita sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah kalian tadi melakukan presentasi, dari ketiga-tiganya, dari 3 kelompok ya yang sudah presentasi, Ibu lihat semua pekerjaannya alhamdulillah sudah bagus ya. Alhamdulillah. Kalian menggunakan perangkat komputer dan HP-nya dengan baik. Baik, kalau begitu kita selanjutnya untuk melakukan kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan? Kesimpulan. Perangkat keras komputer tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya software. Dari kelompok siapa kita? Satu. Silakan. Saya kira kalian sudah paham semua ya jenis-jenis dari program aplikasi, kemudian bagaimana pengertiannya ya. Baik, selanjutnya karena sudah semua diskusinya, tolong dulu diperbaiki kembali bukunya. Kemudian APD-nya tolong dikumpul dulu. APD-nya. Kira-kira yang tadi sudah kita pelajari apa sih sebenarnya? Perangkat lunak, apa lagi? User, apa lagi? Kalau tadi perangkat lunak, ada yang tahu apa artinya perangkat lunak? Ya, silakan coba Ima. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Oke, coba Fatul ulangi apa pengertiannya dari software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerja oleh komputer. Oke, nah tadi juga ada jenis-jenis dari software ya. Nah, jenis-jenis software terbagi menjadi 3 tadi. Ada yang berdasarkan lisensinya, ada berdasarkan apa lagi? Fungsinya, dan apa lagi terakhir? Sumbernya. Ada yang bisa tidak menjelaskan dari segi sumbernya? Ada berapa? 2. Apa saja? Open source dan closed source. Apa contohnya? Google Chrome. Apa lagi? Apa? Microsoft Windows ya. Baik, Ibu rasa sudah mengerti semua ya. Untuk selanjutnya prosesnya silakan dikerja dan dikirimkan
bintang lainnya di grup, silakan dibaca. Ibu beri waktu 3 menit untuk menjawab post-testnya. Kemudian, alhamdulillah dari post-test semuanya sudah benar jawabannya ya. Nah, dibandingkan dengan tadi yang pretest. Pretest tadi masih banyak yang tidak menjawab dengan benar ya. Alhamdulillah. Jadi untuk masih ada yang bertanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mendiskusikan lagi tentang salah satu perangkat lunak software yaitu Microsoft Word. Jadi kita akan melanjutkan dengan materi itu untuk minggu depan ya. Oke, jadi bukunya sudah dirapikan semua, lalu perangkat-perangkatnya sudah dirapikan. Jadi berharap walaupun pembelajaran kita hari ini singkat, tapi mudah-mudahan bisa diambil kehidupannya, diambil manfaatnya walaupun singkat ya, dapat berguna untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Kemudian jangan lupa ya untuk tugas-tugas di rumah, silakan dibuka blognya, dilihat apa kita latihannya ya. Baik, sebelumnya Satria, silakan dipimpin untuk berdoa. Bersedia. Siap. Mari teman-teman kita bersama-sama memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita bersama-sama membaca doa. Pembelajaran yang telah saya buat, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari penyusunan perangkat sampai pembuatan video praktik pembelajaran. Bila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.